Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurilhani Alpiah, NIM 182130114, kelas 3B akan memaparkan mengenai teori-teori linguistik sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah MPD. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh mengenai psikolinguistik sebagai multidisiplin ilmu, tentunya kita harus memahami apa sih teori-teori linguistik sehingga dapat bersatu padu dengan kajian psikologi. Ilmu linguistik sebenarnya lahir dari dua periode perkembangan. Yang pertama itu ada linguistik tradisional. Linguistik tradisional diawali dari linguistik zaman Yunani sampai menjelang lahirnya linguistik modern. Kemudian yang kedua itu ada linguistik modern. Linguistik modern ini sampai saat ini kajiannya masih diperlukan atau masih dilakukan. Kajian linguistik tradisional diawali dari linguistik zaman Yunani kuno yang ditandai dengan yang pertama itu ada pertentangan antara Pisis dan Nomos. Pisis ini mempercayai bahwa bahasa ini bersifat alami dan tidak dapat diubah. Sedangkan Nomos ini mempercayai bahwa bahasa ini bersifat manasuka, artinya maknanya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada pertentangan antara analogi dan anomali. Analogi mempercayai bahwa bahasa ini memiliki keteraturan atau bersifat teratur. Sedangkan anomali mempercayai bahwa bahasa ini tidak bersifat teratur atau tidak memiliki keteraturan. Tokoh linguistik zaman Yunani itu ada kaum Sofis pada abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian Plato 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi, kemudian ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, dan ada kaum Stoik pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kajian linguistik tradisional yang kedua adalah zaman Romawi. Di zaman Romawi ini terdapat tokoh yang terkenal yaitu Varro dengan dua bukunya yang berjudul De Lingua Latina dan Priscia. Kedua buku tersebut mempelajari mengenai asal-usul kata beserta artinya. Misalnya dalam bidang fonologi ini membicarakan istilah literai, kemudian morfologi membicarakan istilah diktio, dan sintaksis yang membicarakan istilah oratio. Ketiga dalam perkembangan linguistik tradisional adalah zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini ditandai dengan yang pertama, Komodiste. Komodiste ini mengembangkan kajian tentang etimologi bahasa. Kemudian yang kedua adalah tata bahasa spekulativa. Kita ketahui bahwa tata bahasa spekulativa ini menjabarkan kata tidak secara langsung mewakili alam dan benda yang dimaksud, tetapi hanya mewakili dalam berbagai cara, kemudian modus, substansi, aksi, kualitas, dan hal lainnya. Kemudian, poin ketiga zaman pertengahan ditandai dengan terbitnya buku Summi Theologicals karya Petrus Hippanus yang berisi tentang yang pertama, memasukkan psikologi dalam bahasa, yang kedua adalah membedakan nomen menjadi dua macam yaitu substantivum dan adjectivum, kemudian yang ketiga adalah membedakan partes oration menjadi kategori matik semua bentuk yang dapat menjadi subjek dan predikat, dan sintogemetrik adalah semua bentuk tuturan lainnya. Kemudian poin keempat dalam linguistik tradisional adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini ditandai dengan yang pertama sebagai pembuka linguistik modern, yang kedua yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Arab sering digunakan atau banyak dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa Eropa serta bahasa di luar Eropa menjadi lingua franca atau bahasa antar bangsa. Artinya bisa digunakan dalam kegiatan politik, perdagangan, dan hal lainnya. Kemudian yang terakhir dalam perkembangan linguistik tradisional adalah menjelang lahirnya linguistik modern. Periode ini merupakan babak baru dalam linguistik yaitu dengan berkembangnya studi linguistik bandingan atau biasa kita sebut dengan linguistik historis komparatif serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik. Selanjutnya kita masuk ke linguistik modern. Siapa sih tokoh-tokohnya? Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Pasti kalian sudah tak asing bukan dengan bapak linguistik ini?
Kemudian yang kedua ada Leonard Bloomfield, kemudian yang ketiga ada John Rupert Beard, dan yang keempat ada Noam Chomsky. Linguistik modern diawali oleh Ferdinand de Saussure atau yang biasa kita sebut sebagai Bapak Linguistik Modern. Ferdinand de Saussure ini mengandung paham psikologi, kognitif, behavioristik, dan pragmatik. Kemudian pandangan-pandangan Ferdinand de Saussure ini yang pertama ada telaah sinkronik dan diakronik. Coba sebelumnya apakah kalian tahu telaah sinkronik itu apa? Telaah sinkronik adalah mempelajari bahasa dalam waktu tertentu. Misalnya kita memahami atau mempelajari bahasa Indonesia dalam kurun waktu 2020 bagaimana penggunaannya di media sosial. Kemudian yang kedua ada diakronik. Diakronik adalah mempelajari bahasa dari waktu ke waktu. Artinya misalnya ketika kita ingin mempelajari bahasa Indonesia, sejak bahasa Indonesia itu lahir dan digunakan oleh masyarakatnya itu dikaji sampai saat ini. Kemudian Ferdinand de Saussure mengembangkan model komunikasi bahasa yang dikemukakan mengenai perilaku bertutur terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian luar. Bagian luar ini dibatasi oleh mulut dan telinga. Artinya mulut ini sebagai indera yang dapat menyampaikan suara dan telinga ini yang dapat menangkap suara itu. Kemudian bagian dalam. Bagian dalam ini dibatasi oleh jiwa atau akal yang terdapat dalam otak pembicara dan pendengar. Artinya sesuatu konsep yang ada di dalam otak pembicara ataupun pendengar itu sendiri. Kemudian menurut Ferdinand de Saussure juga ada 4 proses dalam tindak tutur atau komunikasi bahasa. Yang pertama ada fenomena psikologis. Kita ketahui bahwa di dalam otak penutur A terdapat konsep-konsep atau fakta-fakta mental yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi linguistik. Kemudian perwujudannya digunakan untuk mengeluarkan konsep, baik konsep maupun imaji itu terletak di suatu tempat, yaitu di pusat penghubung yang berada di otak. Jika penutur A ingin mengemukakan sebuah konsep kepada pendengar B, maka konsep itu dibukakan atau membukakan pintu kepada pewujudnya yang berupa imaji bunyi yang masih berada di dalam otak. Kemudian ada proses fisiologis. Dengan terbukanya pintu imaji bunyi ini, otak pun mengirimkan suatu impuls yang sama dengan imaji bunyi itu kepada alat-alat ucap yang mengeluarkan bunyi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada proses fisik. Proses fisik ini di mana gelombang bunyi itu bergerak dari mulut A melewati udara ke dalam telinga B sebagai pendengar. Terakhir adalah proses psikologis. Sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi, bahwa ketika ada pembicaraan dari penutur A dan pendengar B, dari telinga pendengar B ini gelombang bunyi bergerak terus masuk ke otak B dalam bentuk impuls, lalu terjadilah proses psikologis yang menghubungkan imaji bunyi dengan konsep yang sama, seperti yang ada di dalam otak A atau otak pembicara. Pandangan kedua dari Ferdinand de Saussure adalah perbedaan parol dan langue. Parol adalah bahasa yang konkret yang keluar dari mulut seorang pembicara. Jadi karena sifatnya yang konkret ini, maka parol itu bisa didengar. Misalnya, Nuri hari ini sedang membicarakan semut. Itu bersifat konkret, artinya ada sesuatu yang dibicarakan atau ada suatu bahasa yang dimengerti. Gitu ya. Kemudian langue adalah bahasa tertentu sebagai sistem tertentu. Jadi karena bersifat abstrak hanya ada dalam otak penutur bahasa yang bersangkutan. Misalnya kita memahami bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu suatu sistem bahasa yang bersifat abstrak. Mengapa abstrak? Karena masih bersifat umum, tidak ada spesifikasinya gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan antara langue dan parol melalui tabel berikut ini. Yang pertama, langue ini bersifat sosial dalam pengertian sinkronik dan berada dalam otak manusia. Langue dijadikan bahan kajian linguistik karena sifatnya yang sosial, di mana di kalangan anggota masyarakat yang dipertalikan satu sama lain oleh langue akan tercipta suatu average yang merupakan tanda atau lambang yang sama dan berpola dan digabungkan dengan konsep-konsep yang sama serta tidak berubah-ubah dari suatu individu ke individu lain. Sedangkan parol bersifat individual dalam pengertian idiosinkronik.
di mana apa yang keluar dari mulut penutur dalam bentuk kalimat yang berubah-ubah. Perbedaan yang kedua adalah leng bersifat abstrak dan tersembunyi di dalam otak manusia. Misalnya ini berkenaan dengan kalau misal dalam teori Chomsky, ini adalah preformasinya dalam berbahasa, artinya di dalam pikirannya. Sedangkan kompetensinya adalah parol. Parol selalu bergantung pada intelektual, artinya dapat diucapkan atau dapat diutarakan. Perbedaan ketiga yaitu leng bersifat pasif karena tadi berada di dalam otak manusia, tidak diaksikan atau tidak diaplikasikan, dan parol ini bersifat aktif karena diujarkan. Kemudian pandangan Ferdinand de Saussure yang ketiga adalah perbedaan antara signifian dan signify. Signifian adalah citra bunyi yang memberikan, sedangkan signify adalah pengertian atau dasar yang muncul dalam pikiran kita. Secara sederhana, signify digambarkan sebagai suatu. Kemudian ada beberapa ciri dari signi linguistik. Menurut Abdul Khair, yang pertama ini ada tanda linguistik bersifat arbiter. Bersifat arbiter di sini bahwa hubungan antara satu petanda atau konsep dengan satu penanda imaji bunyi bersifat kebetulan. Namun tanda linguistik itu tidak dapat berubah atau immutable, tetapi sistem bahasa dapat berubah. Kemudian yang kedua adalah signifian. Dari suatu signi linguistik itu berupa suatu bentangan atau span yang dapat diukur dalam satu dimensi. Hal ini berarti bahwa bahasa dapat dianggap sebagai suatu deretan atau urutan. Kemudian yang ketiga adalah signi linguistik mempunyai pengandaan yang tidak dapat dihitung, dengan kata lain tanda linguistik jumlahnya tidak terbatas gitu. Dari Ferdinand de Saussure adalah hubungan sintagmatik dan hubungan asosiatif atau paradigmatik. Hubungan sintagmatik adalah hubungan yang antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan yang sifatnya linear. Dalam kajiannya itu ada tataran fonologi, tataran morfologi, dan tataran sintaksis. Dalam tataran fonologi, misalnya kata kita terdiri dari fonem K, I, T, dan A. Kemudian kita juga akan membuat kata yang fonem-fonemnya sama dengan kata yang tadi. Misalnya kita akan menyusun dari fonem K, I, A, dan T. Kemudian fonem K, A, T, dan I. Selanjutnya fonem K, A, I, dan T. Yang terakhir, fonem I, K, A, T. Fonem-fonem tersebut tersusun dari fonem-fonem yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda dari setiap katanya. Oleh karena itu, urutan fonem-fonem pada suatu kata tidak dapat diubah tanpa menimbulkan pemaknaan makna. Artinya ketika kita ubah dengan susunannya, walaupun fonemnya sama, ini akan menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Maka hubungan sintagmatik ini kadang ketersusunannya ini bersifat vertikal. Contoh lain, fonem S, A, P, dan U mengandung makna sapu yang digunakan sebagai alat kebersihan. Kemudian kita gunakan fonem-fonem yang sama dengan susunan yang berbeda. Misalnya fonem U, S, A, dan P. Ini tentu maknanya berbeda sekali. Usap mengandung makna pekerjaan atau kegiatan aksi yang dilakukan. Yang kedua, dalam tataran morfologi. Dalam tataran morfologi, urutan morfem-morfem pada satu kata juga tidak dapat diubah tanpa menyebabkan perbedaan makna dan akan menimbulkan makna yang berbeda. Misalnya, kata segitiga tidak sama dengan tiga segi, memiliki makna yang berbeda tentunya, walaupun dalam segi penggalan kata atau segi morfem ini sama, segi tiga segi, tersusun dari morfem yang sama tetapi susunan yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tertua tidak dapat diubah menjadi tauter dan mengandung makna yang berbeda pula. Selanjutnya dalam tataran sintaksis. Urutan kata-kata dalam satu kalimat kadang-kadang dapat diubah tanpa mengubah arti. Contohnya, hari ini barangkali dia sakit. Mungkin bisa saja kita ubah
susunannya menjadi dia sakit barangkali hari ini. Karena keterangan yang digantikan posisinya otomatis tidak menjadi permasalahan. Kemudian juga barangkali dia sakit hari ini, itu juga tidak menjadi masalah karena dalam susunan SPOK dan pelengkap ini keterangan boleh dipertukarkan posisinya tetapi pelengkap tidak. Namun bagaimana jika kita ingin menukarkan subjek dengan predikat? Subjek dengan predikat, maksud saya subjek dengan Jack. Misalnya, Nita melihat Ika, itu tidak sama dengan maknanya dengan Ika melihat Nita. Kemudian jika pelengkap, kita ubah posisinya. Ini bir baru sebagai pelengkap. Kemudian kita pertukarkan dengan ini baru bir, mengandung makna yang berbeda pula. Selanjutnya ada hubungan paradigmatik. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Sama dengan hubungan sintagmatik, praktik juga mengkaji dalam tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam tataran fonologi misalnya, kita akan menyusun kata dari fonem yang akhirannya sama, yaitu akhiran A, T, dan A, tetapi fonem awalnya berbeda. Misalnya yang pertama fonem awalnya R dengan fonem akhirnya A, T, A. Kemudian fonem K sama akhirannya disusun oleh fonem A, T, A. Kemudian fonem B diawali atau diakhiri dengan fonem yang sama juga A, T, dan A. Dan fonem M yang diakhiri dengan fonem yang sama juga A, T, dan A. Maka akan tergabung beberapa kata, yaitu kata rata, kata, bata, mata, yang kesemuanya ini memiliki makna yang berbeda walaupun tersusun dengan 3 morfem yang sama. Selanjutnya dalam tataran morfologi, kata rawat kita beri prefiks yang berbeda-beda. Misalnya jadi merawat, dirawat, perawat, dan terawat. Walaupun susun dari tarawat, tetapi dengan sufiks atau prefiks yang berbeda ini tentunya akan mengandung makna yang berbeda pula. Selanjutnya, tataran sintaksis. Contohnya Ali membaca koran. Kemudian dia memakai baju. Walaupun keduanya merupakan aktif, tetapi maknanya tentu saja berbeda. Ali dengan dibaca dengan memakai, koran dengan baju ini maknanya tentunya berbeda walaupun aktif. Kita menelaah contoh-contoh yang sudah saya kemukakan barusan, maka kita akan memahami bahwa hubungan paradigmatik bersifat vertikal. Tokoh linguistik modern selanjutnya yaitu Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield adalah seorang tokoh linguistik Amerika. Dia itu sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul The Language dan selalu dikaitkan dengan aliran strukturalisme Amerika. Beliau ini memiliki paham atau menganut paham mentalisme, namun kemudian menentang mentalisme dan mengikuti aliran perilaku atau behavior. Pandangan Bloomfield menurut bahasa mengenai bahasa adalah sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutul atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Lalu bagi Bloomfield, bahasa adalah sekumpulan data yang mungkin muncul dalam suatu masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dari potongan perilaku atau taniat yang disusun secara linear. Lebih jelasnya kita akan mengetahui anekdot Jill dan Zack dalam bukunya yang berjudul Language, bahwa diceritakan Jack dan Jill sedang berjalan-jalan. Jill merasa lapar. Jill kemudian melihat apel yang sudah masak di sebatang pohon. Jill berkata kepada Jack bahwa dia lapar dan ingin sekali untuk memakan buah apel itu. Setelah Jack mendengarkan permintaan Jill, Jack langsung memanjat pohon apel tersebut, memetiknya dan kemudian diberikan kepada Jill. Secara skematis, kisah tersebut dapat dilihat pada bagan atau tabel berikut ini. Bagan pertama, Jill melihat apel sebagai stimulus.
Kemudian otak Jill bekerja mulai dari melihat apel hingga berkata kepada Jack. Kemudian yang ketiga, perilaku atau kegiatan Jill sewaktu berkata kepada Jack. Ini disebutnya respons. Kemudian bunyi-bunyi atau suara yang dikeluarkan Jill waktu berbicara kepada Jack. Dan yang kelima adalah perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengarkan bunyi-bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh Jill yang berupa stimulus. Dan yang keenam adalah otak Jack bekerja mulai dari mendengar bunyi suara Jill sampai bertindak. Dan yang ketujuh yaitu Zack bertindak memanjat pohon, memetik apel, dan memberikan kepada Jill. Kemudian Bloomfield juga mengemukakan bahwa bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Misalnya, pukul adalah suatu bentuk ujaran, pemukul adalah bentuk ujaran juga. Sufiks pe adalah bentuk bukan ujaran. Pukul terdiri dari 4 fonem yaitu p, u, k, dan l. Di sini fonem u digunakan 2 kali. Kemudian Bloomfield juga mengemukakan 2 macam bentuk. Yang pertama ada bentuk bebas, yakni bentuk yang dapat diujarkan sendirian seperti bentuk amat, jalan, dan kaki. Dalam kalimat amat, jalan, kaki ini bisa kita ujarkan secara sendiri-sendiri gitu ya. Amat, jalan, dan kaki. Kedua yaitu bentuk terikat, yakni bentuk linguistik yang tidak dapat diujarkan sendirian, seperti bentuk pe sebagai suatu sufiks pada kata pemukul dan bentuk an seperti pada kata pukulan sebagai sufiks. Dalam teori Bloomfield ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama ada fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil dan distintif dalam leksikon suatu bahasa. Seperti bunyi U pada kata bahasa Indonesia bakul dengan bakal ini mengandung makna yang berbeda. Kemudian kata sapi dan sapu ini memiliki makna yang berbeda, walaupun tersusun dengan 3 fonem yang sama. Kemudian yang kedua yaitu morfem adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikon. Umpamanya dalam kalimat amat, menerima dan hadiah terdapat morfem amat, me, terima, dan hadiah. Kemudian ada prasa. Prasa adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari 2 bentuk bebas atau lebih. Umpamanya dalam kalimat adik saya sudah mandi, ini terdapat 2 buah prasa, yaitu prasa adik saya dan prasa sudah mandi. Kemudian yang selanjutnya ada kata. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri dari 1 bentuk bebas dan ditambah bentuk-bentuk yang tidak bebas. Contoh, pukul, pemukul, dan pukulan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat merupakan bagian dari ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Misalnya, amat duduk di kursi, amat melihat gambar, dan ibu dosen itu cantik, dan harus diakhiri dengan tanda titik di setiap akhir ujarannya. Selanjutnya yaitu teori John Rupert Pitt. Menurut Pitt, kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dalam teori Pitt, ada konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Bahasa adalah susunan-susunan dari konteks-konteks tersebut. Tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit tiap tingkat bahasa. Menurut Pitt, struktur bahasa adalah tingkatan fonetik, tingkatan leksikon, tingkatan semantik, tingkatan sintaksis, dan logi. Kemudian, arti atau makna pada tiap kalimat terdiri dari 5 dimensi menurut Pitt. Yang pertama ini hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya, kemudian hubungan kata-kata satu sama lain dalam satu kalimat. Yang ketiga yaitu hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama pada kata lain dan hubungannya dengan kata itu. Yang keempat yaitu jenis kalimat dan bagaimana kalimat itu digolongkan. Dan yang kelima adalah hubungan kalimat dengan konteks situasi. Selain itu juga Pitt menekankan bahwa makna merupakan pusat dari pengkajian bahasa. Semua analisis linguistik dan pernyataan-pernyataan tentang linguistik haruslah merupakan analisis dan pernyataan mengenai makna. Sehubungan dengan hal tersebut, Pitt juga memperkenalkan 2 kolokasi untuk menerangkan makna, yaitu makna gramatikal dan makna fonologis. Ada analisis prosodi atau fonologi prosodi yang dikemukakan oleh Pitt.
Peart mengemukakan bahwa unit-unit fonematik yang terdiri dari konsonan-konsonan segmental dan unsur-unsur vokal yang merupakan mauzud yang dapat saling menggantikan dalam bermacam-macam posisi pada suku kata yang berlainan. Misalnya fonem U, A, I, U ini sebagai unsur vokal dan konsonan yaitu fonem-fonem selain dari huruf vokal atau fonem vokal. Selanjutnya prosadi yang terdiri dari fitur-fitur atau milik-milik struktur yang lebih panjang dari suatu segmen, baik berupa perpanjangan fonetik maupun sebagai pembatasan struktur secara fonologi seperti kata atau suku kata. Selanjutnya ada fitur-fitur prosodi. Yang pertama itu ada jumlah suku kata, yang kedua ada hakikat suku kata. Kedua hakikat suku katanya yaitu terbuka atau tertutup. Terbuka jika akhir sebuah kata ini termasuk ke dalam fonem vokal, sedangkan suku kata yang tertutup adalah jika fonem akhirnya merupakan fonem konsonan atau huruf konsonan. Yang ketiga yaitu kualitas suku-suku kata, yang keempat adalah urutan suku-suku kata, yang kelima adalah urutan bunyi-bunyi huruf vokal, yang keenam adalah tempat, hakikat, dan kuantitas bunyi-bunyi penting, yang ketujuh yaitu kualitas gelap atau terang dari suku-suku kata. Gelap atau terang di sini adalah dalam segi pengucapan, kadang ada satu huruf atau suatu fonem yang samar dipaparkan. Misalnya kata psikologi, huruf P atau fonem P di situ dikatakan sebagai fonem yang gelap atau tidak terlalu diucapkan. Kemudian terang adalah ketika jenis atau suatu suku kata ini diucapkan secara jelas. Yang kedelapan yaitu ciri-ciri hakiki suku kata dan juga potongan kalimat tempat kata itu terdapat. Yang kesembilan yaitu semua sifat yang menyangkut struktur suku kata, urutan suku kata, dan keharmonisan suku kata dalam kata, potongan kalimat, dan keseluruhan kalimat. Misalnya contoh percakapan antara Ani dan Nia. Ani, ada itu tahu mu goreng di dalam karena saya tadi makan di luar. Nia, yang mana kak? Ani, itu yang dekat meja sebelah kanan di wadah putih. Nia, oh iya kak, saya sudah lihat. Maksud dari percakapan tersebut adalah kata tahu dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti dan makna tentunya. Kata tahu maksudnya belum jelas karena tahu bisa diartikan mengerti, memahami, atau makanan. Setelah kita memasukkan dalam konteksnya kata tahu ternyata memiliki arti makanan yang mengandung protein. Dalam penggalan kalimat yang diutarakan oleh Ani, ada itu tahumu goreng di dalam. Kalau kita memasukkan dalam konteks yang lain, maka bisa berarti mengetahui atau diketahui. Oleh karena itu kita memahami bahwa makna atau arti belum bisa diteliti kalau belum dimasukkan dalam konteksnya. Arti itu bisa kita mengerti karena ada makna di dalamnya. Selanjutnya, teori terakhir adalah teori dari Noam Chomsky. Salah satu reputasi terbesar Chomsky di bidang linguistik adalah teori tentang tata bahasa generatif. Ia menjadi sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul Syntactic Structures. Dengan munculnya buku ini, timbullah fase linguistik baru yaitu revolusi ilmiah dalam bidang linguistik. Noam Chomsky menganut paham kognitif. Teori yang terkenal adalah transformasi generatif. Transformasi adalah memberikan beberapa tanda yang memungkinkan penutur dan pendengar memahami suatu kalimat. Sedangkan generatif mengandung dua makna yaitu yang pertama, adanya produktivitas dan kreativitas, bahwa bahasa adalah sesuatu yang dihasilkan penutur tanpa terikat oleh berbagai unsur bahasa itu sendiri. Kemudian, makna yang kedua dari generatif adalah keformalan dan eksplisit. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahasa dikombinasikan atas unsur dasar berupa fonem, morfem, dan hal lain sebagainya. Noam Chomsky mengatakan atau mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa itu bersifat nature karena anak sudah dibekali dengan piranti pemerolehan bahasa atau yang biasa kita kenal dengan LAD atau Language Acquisition Device. Teori yang Chomsky yang terkenal adalah gambaran bahwa kemampuan berbahasa pada manusia bukanlah produk setting alam, melainkan merupakan potensi bawaan manusia sejak lahir.
Teori ini ia kemukakan sebagai hasil dari penelitian yang ia lakukan pada perkembangan berbahasa seorang anak dalam hal pemerolehan bahasa berdasarkan teori hipotesis atau teori kodrati. Melalui pendekatan natipis, Chomsky mengemukakan bahwa adanya ciri-ciri bawaan bahasa untuk menjelaskan pemerolehan bahasa asli pada anak dalam tempo begitu singkat, sekalipun ada suatu sifat amat abstrak dalam kaidah-kaidah bahasa tersebut. Kemudian seperti ciri atau ciri khas dari Chomsky yang mengemukakan adanya LAD atau LAD, memaparkan adanya 4 perlengkapan linguistik bawaan. Yang pertama yaitu kemampuan membedakan bunyi wicara dari bunyi-bunyi lain di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu kemampuan menata data linguistik ke dalam berbagai kelas yang bisa disempurnakan. Yang ketiga yaitu pengetahuan bahwa hanya jenis sistem linguistik yang mungkin sedang yang lainnya tidak. Dan yang keempat yaitu kemampuan untuk terus mengevaluasi sistem linguistik yang berkembang untuk membangun kemungkinan sistem paling sederhana berdasarkan masukan linguistik yang ada. Kemudian Chomsky juga mengungkapkan bahwa tata bahasa itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu kalimat yang muncul harus berfungsi dalam ujaran sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua yaitu tata bahasa tersebut harus bersifat umum dan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu. Chomsky juga mengemukakan 2 struktur dalam. Struktur dalam adalah kalimat yang kita dengar secara langsung dan secara mentah-mentah keluar dari mulut atau apa yang kita lihat pada suatu tulisan. Selanjutnya yaitu struktur luar. Struktur luar bahasa adalah fase akhir dari proses pembentukan kaidah dalam membuat kalimat setelah mengaplikasikan kaidah-kaidah transformasi tertentu atas struktur dalamnya. Struktur luar ini merupakan bentuk lahiriah bunyi yang diucapkan dan didengarkan atau dibaca. Atas dasar ini, sintaksis bukanlah studi kumpulan contoh-contoh kalimat dalam suatu bahasa, tetapi ia hanyalah sebuah sistem yang ada dalam akal si penutur bahasa yang diperolehnya sejak anak-anak. Misalnya pada kalimat lelaki tua itu masih bisa bermain tenis. Dapat kita pahami bahwa memberikan interpretasi makna yang sama, yaitu adanya seorang lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang ini sering atau senang bermain tenis gitu ya. Kemudian selanjutnya yang paling terkenal adalah kompetensi dan preformasi dalam berbahasa. Merupakan teori Chomsky atau Noam Chomsky. Kompetensi yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa yang dimiliki oleh penutur bahasa secara batin. Kompetensi menunjukkan pengetahuan dasar seorang tentang sistem, kejadian, dan fakta. Ini adalah kemampuan yang tak teramati dalam melakukan sesuatu atau menampilkan sesuatu. Kompetensi ini berhubungan dengan memiliki kemampuan berbahasa yang ada atau sejatinya berada di dalam diri seseorang atau otak seseorang. Kompetensi ini tadi kita sudah singgung bahwa ini sama dengan ada performasi. Performasi merupakan aplikasi atau aksinya dari pengetahuan tersebut dalam mendengarkan, listening, kemudian berbicara, speaking, dan menulis, writing. Kan suatu tindakan nyata seperti berjalan, menyanyi, berbicara, membaca, dan hal lainnya. Artinya bahwa kemampuan berbahasa merupakan esensi akal yang tersembunyi di balik perbuatan berbahasa. Sedangkan perbuatan berbahasa itu sejatinya adalah cerminannya. Tetapi ada kalanya perbuatan bahasa menyimpang dari pengetahuan ini karena sebab-sebab yang muncul seperti kelelahan, sakit, salah ucap, ataupun salah tulis. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai teori-teori dalam linguistik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan teori linguistik psikologi yang sangat penting dan perlu kita ingat. Yang pertama itu ada aspek kreativitas penggunaan bahasa. Bagaimana kita memahami suatu gejala bahasa yang mungkin tidak ada habisnya dari pengguna bahasa itu sendiri. Kita sebagai pengamat bahasa tentu menemukan suatu kejanggalan atau bahkan suatu pengetahuan baru mengenai perkembangan bahasa ini di dalam suatu realita masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu keabstrakan lambang-lambang linguistik. Misalnya ketika kita
ingin mengetahui seseorang itu aktif, kadang di dalam pesan WhatsApp kita hanya mengirim huruf P saja. Itu merupakan keabstrakan lambang-lambang linguistik. Kemudian yang ketiga yaitu keuniversalan struktur linguistik. Universal berarti bersifat umum. Struktur linguistik ini berhubungan dengan SPOK ini bersifat umum. Artinya walaupun susunannya ini berbeda-beda, ini tergantung dari pengguna bahasa itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah peranan organisasi intelek nurani yang dimaksud dengan struktur dalam yang tadi kita sudah bahas di dalam proses kognitif atau mental. Jadinya ketika kita melakukan penelaahan dalam kajian linguistik atau psikolinguistik, dilihat dari segi daya kreativitas, tata bahasa adalah sebuah alat perancang yang khusus menerangkan dengan jelas pembentukan kalimat-kalimat gramatikal yang jumlahnya tidak terbatas dan menjelaskan struktur setiap kalimat. Inilah mengapa kajian psikolinguistik sangat penting untuk kita ketahui. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka.